Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada sesi ini kita akan membahas sesi 2 analisis korelasional. Kalau pada kesempatan sesi yang kemarin kita membahas tentang korelasi sederhana, kali ini kita membahas tentang korelasi berganda. Kita mulai bersama-sama dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, ini definisi korelasi berganda. Korelasi berganda merupakan alat analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel terikat atau terpengaruh variabel Y dengan 2 atau lebih variabel bebas atau variabel pengaruh X1 dan X2, bahkan bisa lebih X3, Xn ini artinya sampai berapapun. Itu bisa berkorelasi dengan Y sebagai variabel terikat. Ini X1, X2, Y. Ini dalam versi besarnya, ini X1, X2 lah. Di sini itu bisa X3, X4, X5 dan seterusnya. Sampai berapa? Kalau sudah disebut Xn seperti ini, Xn itu bisa berapapun, sampai berapapun. Namun yang harus diperhatikan betul-betul adalah teorinya bagaimana. Teorinya itu maksudnya adalah secara teoritis kita bisa menghubungkan antara motivasi dengan prestasi, antara intensitas belajar dengan prestasi belajar. Tapi yang tidak ada teorinya adalah sebagaimana dicontohkan kemarin, umpamanya kita menghubungkan antara kepandaian prestasi nilai matematika atau nilai statistik dengan prestasi olahraga. Itu teorinya tidak ada. Nah, yang penting di sini adalah harus teorinya jelas. Nah, teori itu tentu diambil dari buku-buku, dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Itu yang paling penting. Fungsi korelasi ganda. Analisis korelasi ganda untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara 3 variabel atau lebih. 3 variabel itu berarti X1, X2, dan Y. Analisis korelasi berganda untuk mengetahui kontribusi yang diberikan secara simultan oleh variabel X1, X2, dan seterusnya Xn atau lebih terhadap nilai variabel Y. Kalau korelasi secara parsial yang diberikan oleh variabel X1 terhadap Y serta X2 terhadap Y. Korelasi parsial di sini adalah maksudnya hubungan antara X1 dengan Y sendiri dengan mengontrol X2. Dan hubungan antara X2 dengan Y dengan mengontrol X1-nya. Melalui korelasi ganda, keeratan dan kekuatan hubungan antar variabel tersebut dapat diketahui. Keeratan hubungan dapat dinyatakan dengan istilah koefisien korelasi. Rumusnya ini kita tidak membahas ini secara detail, ini untuk perhitungan manualnya. Di sini sudah diterangkan secara jelas. Koefisien korelasi linier berganda untuk 3 variabel dirumuskan dengan R Y kali X1 X2. Ini simbolnya RY atau 12. Koefisien korelasi 3 variabel. RY-nya itu koefisien korelasi Y dan X1, RY2 koefisien korelasi Y dan X2, R12 koefisien korelasi X1 dengan X2. Untuk menentukan koefisien korelasi 2 variabel RY1 dan RY2 dan R12 digunakan rumus koefisien korelasi dengan produk momen. Oke, kita akan lanjut. Koefisien penentu berganda atau KPB, koefisien determinasi berganda, ditentukan dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi berganda dikalikan dengan 100%. Koefisien penentu berganda digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan beberapa variabel X1, X2 dan seterusnya terhadap naik turunnya variabel dalam variabel Y. Rumus yang digunakan KPB sama dengan R kuadrat Y12 kali 100%. Oke. Arah hubungan ini sama dengan korelasi sederhana kemarin. Dilihat dari tanda koefisien korelasi. Tanda min berarti apabila variabel X dan tinggi maka variabel Y rendah. Kalau tandanya adalah min.
Tapi kalau tanda plus berarti apabila variabel X tinggi maka variabel Y juga tinggi. Cara menginterpretasi hasilnya untuk pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara. Koefisien korelasi dibandingkan dengan nilai R tabel sebagaimana ditunjukkan kemarin di korelasi sederhana itu sudah. Apabila koefisien korelasi R tabel itu lebih besar, maka ada korelasi yang signifikan atau HA diterima. Apabila koefisien korelasi itu lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada korelasi yang signifikan atau H0 diterima. Atau melihat signifikansinya, apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka ada korelasi yang signifikan atau HA diterima. Apabila nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan. Oke, ini nanti menarik apa yang kita contohkan nanti tentang intensitas membaca Al-Quran dan pemahaman terhadap Al-Quran dengan jiwa damai. Menarik, ada sesuatu yang luar biasa. Cara analisis dengan SPSS. Ini cara analisis dengan SPSS. Maka siapkan saudara-saudari datanya, di sini intensitas, di sini pemahaman, lalu di sini jiwa damai. Nah, lalu klik analyze, regression linear. Nah, ini siapkan data dengan nilai total dari 3 variabel, klik analyze, lalu pilih regression, lalu kemudian pilih linear. Berikutnya, setelah itu akan ditampilkan kotak atau window dari linear regression. Nah, jiwa damainya masukkan ke dependent sebagai variabel Y-nya. Intensitas dan pemahaman Al-Quran itu X1, X2 masukkan ke independence. Nah, ini independent ini. Ini bisa lebih dari 2 sampai berapapun. Ini masukkan variabel terikat Y-nya ke dalam kotak dependent. Dalam contoh ini berarti jiwa damainya, masukkan 2 atau lebih variabel bebas ke kotak independent, yaitu intensitas dan pemahamannya ini. Kemudian klik statistik ini yang paling atas. Nah, akan muncul kotak ini. Nah, lalu untuk keperluan korelasi ganda ini saja kita bisa mengklik 3 ini. Satu model fit, R squared change sama estimates. Ini klik estimate, centang model fit, R squared change, dan klik continue dan OK. Continue, lalu akan muncul kotak yang ini linear regression, klik OK-nya. Akan dihasilkan diantaranya untuk korelasi ganda kita membutuhkan ini. Untuk pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara. Koefisien korelasi dibandingkan dengan nilai R tabel atau korelasi tabel. Apabila koefisien korelasi R tabel itu adalah koefisien korelasi itu lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi yang signifikan atau HA diterima. Nah, ini menariknya saudara-saudari, di DF39 ini kita dapatkan untuk taraf signifikansinya 0,316 itu lebih tinggi daripada lebih kecil daripada 0,352. Berarti koefisien korelasi ini lebih besar daripada R tabel. Nah, tetapi dengan melihat signifikansinya ini, nah ini 0,76. 0,76 itu adalah lebih besar daripada 0,05. Padahal apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi. Kalau signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan. Nah, ini menariknya di sini saudara-saudari. Kalau melihat nilai R-nya, nilai R, koefisien korelasinya ini, maka didapatkan di taraf signifikansi 5%-nya itu 0,316 yang lebih kecil daripada 3,52. Itu artinya signifikan. Tapi kalau melihat ini tidak signifikan. Nah, oleh karenanya interpretasi hasilnya adalah ini yang nomor 2 ini.
Pada taraf signifikansi 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan signifikan antara X1 dan X2 secara simultan dengan Y, atau terhadap hubungan yang signifikan antara intensitas membaca Al-Quran dan pemahaman Al-Quran dengan jiwa damai, kelas statistik D tahun 2020. Tetapi pada taraf signifikansi 1%, maka H0 diterima dan HA ditolak. H0 itu tidak ada hubungan yang signifikan antara X1, X2 dengan Y. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam antara intensitas membaca dan pemahaman Al-Quran dengan jiwa damai, kelas statistik D tahun 2020. Ini untuk yang taraf signifikansi 1%. Jadi kebetulan ini hasilnya menarik. Menariknya taraf signifikansinya kalau 0,05 itu signifikan, tapi kalau 0,01 tidak signifikan. Nah, ini untuk menafsirkan data output dari SPSS tadi. Oke saudara-saudari, insya Allah besok akan kita sesi berikutnya akan kita lanjutkan kembali dengan korelasi parsial dan mungkin juga dengan komparasi. Insya Allah mudah-mudahan apa yang yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan Anda bisa mencobanya, mempraktekkannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.